Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya selalu doakan semoga kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam dari desa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih seputaran kopi, masih disambut dengan pohon kopi saya yang pastinya masih bagus-bagus dan ginu-ginu ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, hari ini masih seperti biasa ya, saya ingin sedikit berbagi informasi seputaran kopi. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan kembali sama sahabat, saya bukan ahlinya kopi, saya bukan pakarnya kopi, saya cuma anak transmigrasi, anak Sulawesi Tengah yang kebetulan di tempat saya transmigrasi ini menanam kopi. Jadi saya ingin berbagi informasi seputaran kopi ya. Kemungkinan sahabat-sahabat saya atau teman-teman saya di luar sana juga sama-sama menanam kopi, sama-sama berjuang. Kita boleh saling berbagi informasi sahabat ya. Oh ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, eh, hari ini saya ingin berbagi informasi tentang masalah pemupukan sahabat ya, masalah pemupukan kopi. Jadi sebelum saya sampaikan sahabat, beda tempat itu beda perawatan, beda cara pemupukannya, seberapa banyak dia menggunakan pupuk, seberapa banyak dia menaburkan dalam satu pohon itu. Jadi semuanya berbeda-beda sahabat ya. Yang ingin saya sampaikan itu yang ada di tempat saya sahabat. Oke, tetap ikuti aktivitas saya. Baik, sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi bagaimana cara pemupukan atau seberapa banyak pemupukan dalam satu pohon kopi ini sahabat ya. Jadi begini, beda tempat itu beda perawatan. Yang saya sampaikan ini adalah tempat di mana saya transmigrasi, yang saya tanam kopi, kemudian saya melakukan pemupukan sahabat ya. Jadi semua petani kopi itu sudah pintar, bahkan mungkin sudah terlatih dalam melakukan pemupukan sahabat ya. Jadi buat sahabat saya mohon nonton video ini sampai selesai supaya jangan sampai sahabat gagal paham. Jadi nanti informasi yang saya sampaikan bisa mungkin diterapkan di tempatnya sahabat dan menghasilkan buah yang seperti ini sahabat. Buah lebat-lebat, bagus-bagus, ginu-ginu. Montok-montok sahabat buahnya ya. Jadi begini sahabat, kalau saya dalam melakukan proses pemupukan itu, pertama, seberapa banyak itu saya biasanya tergantung jenis pupuk apa yang saya gunakan sahabat. Jadi kalau saya menggunakan pupuk A atau saya menggunakan pupuk B, jadi saya bisa mengukur, oh kalau pupuk A ini kadarnya untuk tanaman kopi ini begini. Kalau pupuk B tanaman kadarnya untuk kopi ini begini-begini. Jadi saya sebelumnya melihat pupuk apa yang akan saya berikan pada kopi saya ini. Oh ya, buat sahabat yang ingin tahu saya menggunakan jenis pupuk apa, sahabat bisa komen. Karena begini sahabat, saya tidak mau menyampaikan secara langsung pupuk apa yang saya gunakan, takutnya tidak cocok dengan tempat, maksudnya tidak cocok di tempatnya sahabat ya. Begitu sahabat gunakan pupuk saya itu bukannya tambah bagus, karena ada kita memberikan pupuk pada tanaman kopi yang sudah jadi seperti ini, itu biasanya malah rontok loh sahabat. Bener ini sahabat, terjadi di mana-mana itu. Kita kasih pupuk semakin banyak kok malah rontok, bukannya tambah bagus sahabat ya. Bukannya tambah ginu-ginu seperti ini sahabat ya. Jadi begini sahabat, kalau saya dalam melakukan proses pemupukan itu, saya biasanya cuma menggunakan ukuran tangan sahabat ya. Jadi seperti ini, mungkin satu genggam seperti ini sahabat ya. Itu saya melakukan pemupukan, kemudian saya meletakkannya itu di bagian bawahnya kopi begini sahabat ya. Di bagian bawahnya kopi begini, tapi tidak dekat dengan bagian eh, batangnya sahabat ya, tidak terdekat karena kopi ini akar serabut. Jadi saya meletakkannya antara jarak 1 meter atau mungkin di celah-celahnya kopi seperti ini sahabat. Nah, di celah-celahnya kopi seperti ini itu saya berikan pupuknya di situ, dan itu hanya segenggam begini saja sahabat. Pupuknya saya taruh segenggam saja, dan hasilnya sahabat bisa lihat sendiri. Buah kopi saya, buah bagus-bagus, mantap-mantap sahabat ya.
nih lagi. Nah, dikira saya bohong sahabat nih. Kalau yang kosong ini sahabat itu tandanya sudah saya panen beberapa hari yang lalu, tapi lihat sahabat sendiri, lihat itu buahnya masih lebat-lebat, masih banyak sahabat ya. Ini bulan 12, kisaran bulan 12 itu apa namanya, sudah bisa dipanen karena sudah merah-merah sahabat ya buahnya. Kembali lagi sahabat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, beda tempat beda perawatan. Jadi kalau saya melakukan apa namanya, melakukan pemupukan ini, biasanya saya cuma berukuran tangan. Satu genggam begini saya taruh di dekat batangnya, jarak 1 meteran atau 1 meter lebih biasanya sahabat, karena kopi ini jenis akar serabut, jadi karena akarnya luas jadi tidak perlu terlalu dekat dengan batangnya. Dan sahabat bisa lihat sendiri buahnya, wah lebat-lebat, bagus-bagus, mantap-mantap sahabat ya. Wih, jangan mantap tenan sahabat kopi-kopi saya ini. Jadi ada sahabat saya juga di tempat sana yang tanya ya masalah pemupukan. Bang, kalau di tempat saya ini saya melakukan pemupukan, kalau pupuknya tidak banyak itu apa namanya, kopinya tetap kuning-kuning. Ya benar sahabat, beda tempat beda perawatan. Jadi kalau di tempat saya ini sahabat, untuk memupuk kopi itu 1 genggam itu sudah cukup. Sudah cukup 1 genggam ini ya. 1 genggam itu kemudian kita taruh di batangnya, jarak di samping batangnya jarak 1 meter atau 1 meter lebih, itu dia sudah bagus untuk tanaman kopi. 1 genggam itu sahabat bukan satu jenis pupuk ya, bukan satu jenis pupuk. Biasanya saya menggunakan 2 jenis pupuk yang saya oplos jadi 1 sahabat. 2 jenis pupuk yang saya oplos jadi 1, bahkan sampai 3 jenis pupuk yang saya oplos jadi 1, dan itu cuma 1 takaran 1 genggam begini sahabat. Kemudian saya pupukkan. Jadi kalau sahabat yang mau tahu saya menggunakan jenis pupuk apa, sahabat bisa komen sahabat ya, karena di tempat lain mungkin tidak sama pupuknya, atau mungkin sama karena kebanyakan kalau untuk pupuk apa namanya, pupuk kopi atau tanaman keras begini hampir rata itu sama pupuknya sahabat. Tapi saya tidak berani menyampaikan ya. Jadi kalau mau tahu silahkan sahabat apa namanya, komen supaya saya bisa kasih informasi. Yang saya takut nanti kopinya sahabat kalau dipupuk dengan pupuk saya pada rontok, wah saya nggak bisa bertanggung jawab sahabat ya. Tapi yang pasti saya rasa semuanya sama sahabat ya. Nih kopinya bagus-bagus, hijau-hijau. Nih tak ajak jalan-jalan sahabat ya. Nah ini sahabat bisa lihat sendiri kopi-kopi saya loh. Wah hijau-hijau sahabat ya. Karena saya melakukan pemupukan itu tadi sahabat menggunakan 2 sampai 3 jenis. Nih sahabat bisa lihat sendiri kopinya. Wah hijau-hijau bagus-bagus sahabat ya. Dan pokoknya sahabat, nah sahabat bisa lihat di tak angka ya. Nah kopi saya sahabat bagus-bagus tenan ya. Jadi sahabat, di tempat saya transmigrasi ini memang tidak memerlukan pupuk yang cukup banyak ya, tidak, karena tanah di sini itu subur, kemudian saya memupuknya cuma segenggam saja sahabat, itu sudah saya bagi antara 2 sampai 3 jenis pupuk saya menggunakannya supaya tanaman saya ini tetap terawat nih. Lihat buahnya ini sahabat. Oh, bagus-bagus sahabat ya. Nih, lihat. Nih, buahnya lebat-lebat buahnya sahabat. Saya nggak bohong nih. Daunnya hijau-hijau, bagus-bagus. Nih, kopinya. Loh, mantap-mantap sahabat ya. Oh, jadi begitu sahabat ya. Sekali lagi saya sampaikan sama sahabat, pemupukan yang saya lakukan di tempat saya transmigrasi itu cuma 1 genggam. Cuma 1 genggam itu di bagian bawah kopi kita kasih jarak 1 meter atau lebih sahabat. Cuma 1 genggam. Tergantung sahabat dalam 3 bulan atau 4 bulan boleh melakukan pemupukan lagi. Karena di tempat-tempat lain kalau untuk kopi jenis kopi robusta seperti saya ini sahabat ya, itu dalam 1 tahun bagusnya itu 3 sampai 4 kali pemupukan. Nih buahnya tak kasih lihat loh, bagus-bagus sahabat ya, lebat-lebat nih.
Nih, nah sana. Mantap-mantap buahnya sahabat ya. Jangan kau bisa ini ginu-ginu, semok-semok ya sahabat. Loh, lepat-lepat sahabat. Nih, jadi begitu saja sahabat ya untuk masalah proses pemupukan. Tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Buat teman-teman saya, anak-anak transmigrasi, anak-anak rantau, jangan patah semangat, tetap berusaha. Salam anak transmigrasi.